Terorisme, peristiwa memilukan yang hanya akan membuat kerugian dan kerugian. Dari segelintir orang yang punya misi, menghancurkan harapan banyak orang tak berdosa dengan teror. Orang mengaku dirinya benar dan di luar itu salah. Dengan dalih keyakinannya, mereka melakukan aksi-aksi ekstrim tanpa mempedulikan hak-hak manusia lain. Aksi-aksi terorisme yang sejatinya sangat ditentang oleh syariat Islam yang mulia ini justru dianggap sebagai bagian dari jihad di jalan Allah, sehingga pelakunya digelari sebagai mujahid. Tentu, ini hanya akan menimbulkan kesedihan umat tanpa memandang lain umat, kecuali umat pelaku itu sendiri. Seperti di antaranya yang terjadi beberapa tahun belakangan ini adalah bom Bali yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2002 dan 2005 yang merenggut jiwa 200 orang lebih dan 400-an luka. Bom pada Hotel JW Marriott yang menewaskan 11 orang dan 152 orang diantaranya luka-luka, serta yang lainnya lagi. Bukankah ini merupakan bentuk pelanggaran, baik dari sisi agama maupun kebangsaan? Sisi agama, karena orang-orang yang melakukan aksi itu tentu tidak memahami Islam dengan seksama, karena itu tidak memenuhi syarat-syarat jihad Islami. Memerangi orang kafir sebelum didakwahi dan ditawarkan apakah memilih Islam, membayar jizyah atau perang. Tentu mereka juga pasti secara otomatis telah membunuh umat Islam sendiri dengan sengaja dan membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Ini juga berdampak pada pesantren, media-media yang mengusung berita dan mempelajari bagaimana asal-usul pelaku. Timbullah suatu persepsi bahwa pesantren juga mempunyai peranan dalam aksi pilu ini. Pesantren, sebuah lembaga yang tak asing pastinya di lingkungan kita. Sebuah lembaga yang sangat memiliki peran dalam mencetak karakter para pemuda. Pemuda yang menjadi cikal bakal pengendali sebuah bangsa. Pemuda yang mempunyai peranan penting masa depan sebuah bangsa, pemuda yang diharapkan akan menjadi kunci kedamaian sebuah bangsa. Apakah benar pesantren memiliki peran dalam aksi terorisme? Lalu, apakah pesantren itu sebenarnya? Bagaimanakah pesantren mengajarkan pendidikan kepada santrinya? Pesantren artinya tempat para santri mengaji, para santri belajar, ya, para santri tholabul ilmi. Yang kata santri itu sendiri menurut literatur yang saya pernah baca, misalnya tulisannya Zamasari Dhofir atau Marwan Sarijo, itu berasal dari kata sastri, bahasa Sanskerta yang artinya teks-teks suci agama Hindu. Seperti itu, karena konon menurut informasi yang saya pernah baca,
pesantren itu sendiri atau lembaga semacam pesantren ini sudah ada di Indonesia sejak zaman pra-Islam. Dulu lembaga-lembaga pengajaran agama Hindu yang setelah Islam datang, ya wadah bentuk institusinya tetap, tapi kemudian diisi dengan pengajaran agama Islam. Dan pesantren di Indonesia sudah sejak sebelum masa kemerdekaan itu ada di Indonesia. Yang berdirinya pesantren itu selalu dimulai dari adanya seorang tokoh, seorang alim, ahli agama, lalu orang-orang di sekitarnya datang ke situ untuk mengaji kepada kiai tadi. Kalau menurut asal sejarahnya, yang membuat bangunan-bangunan untuk tinggal para santri asrama itu bukan kiainya, tapi santri-santrinya yang membuat gubuk-gubuk di sekitar orang itu, kemudian dia mengaji kepada kiai itu. Tapi dalam perkembangannya lalu tempat-tempat tinggal asrama, tempat para santri tinggal itu dibuat dan disiapkan oleh Pak Kiai pendirinya. Jadi di dalam pesantren itu terdapat unsur-unsur yang selalu tidak bisa ditinggalkan. Pertama, ada orang alim yang mumpuni dalam hal ilmu agama khususnya. Kemudian ada santri yang belajar ke situ. Ada asrama sebagai tempat tinggal para santri. Dan juga ada masjid sebagai pusat kegiatannya. Dan pesantren ya selalu dimulai dari figur tunggal semacam itu sejarahnya. Oleh karena itu kepemimpinan seorang kiai di pesantrennya itu sedemikian dominan seperti itu. Jadi 3 pusat pendidikan yang sering disebut orang itu rumah, lingkungan, sekolah, itu ditambah dengan masjid. Ini ada semuanya. Sehingga kegiatan santri di Babelan ini ya 24 jam kegiatan hidup santri, kiai ini sebuah keluarga besar. Kalau kegiatan resminya dimulai jam berapa? Jam 4 pagi, anak-anak harus bangun, kemudian mengikuti kegiatan jamaah sholat subuh, kemudian habis subuh itu ada beberapa kegiatan yang berbeda dari hari satu ke yang lainnya, kemudian nanti kegiatan formal belajar sampai jam 2 siang, kemudian setelah itu juga ada kegiatan ekstra, kemudian jamaah di masjid sendiri, subuh, zuhur, dan maghrib itu jamaah di masjid. Tapi yang asar dan isya di kamar masing-masing untuk latihan bergiliran menjadi imam. Kemudian anak-anak selesai kegiatan jam 9 malam, itu bisa langsung tidur atau mungkin ada yang ingin ke kantin, ke koperasi. Tapi jam 10 semuanya harus masuk kamar untuk istirahat. Ada pesantren yang sering disebut sebagai pesantren salafi tradisional, ada pesantren kholafi atau pesantren modern. Itu sebenarnya biasanya dicirikan dengan salafi atau kholafi itu dari sistem dan metode pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren itu. Memang ada sejumlah pesantren yang ditengarai sebagai cenderung eksklusif dengan dunia luar, tidak banyak berinteraksi. Mereka mempunyai dunia tersendiri dalam tanda petik begitu. Tapi juga ada pesantren-pesantren, dan sekarang ini jumlahnya sangat besar, sudah begitu terbuka dengan dunia luar, dengan perkembangan yang terjadi di luar. Mereka merespon begitu baik, bahkan melibatkan para santrinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan di luar. Sekarang berbagai media informasi, media komunikasi sudah besar sekali ya fungsinya bagi kehidupan para santri di dalam pesantren. Kan sudah biasa ini, di sini ada parabola, santri langganan koran, mereka mengakses internet, jadi sudah sangat terbuka. Meskipun ada masih mungkin 1-2 pesantren yang bisa disebut sebagai kurang berinteraksi dengan dunia luar. Isu itu mungkin juga tidak sepenuhnya salah, tapi tidak benar seluruhnya. Dan itu saya tidak suudzon pada yang menciptakan istilah, tapi mungkin juga ada yang tendensius untuk memojokkan Islam.
bahwa orang Islam ada yang suka radikal, itu mungkin saja. Tapi kalau kemudian pesantren sumber terorisme, itu saya menolak mentah-mentah itu. Tapi bahwa kalau mungkin alumni kemudian setelah keluar dari pondok menjadi ekstrem, itu pilihan orang. Tidak usah pesantren, semua ajaran agama mungkin mengandung radikalisme, saya kira. Dalam pemahaman saya, sebenarnya tidak tepat mengaitkan pesantren dengan terorisme, apalagi kalau kemudian terus digeneralisir. Ya, karena saya kira sifat seperti itu, sebutan terorisme itu yang melekatkan kepada dunia pesantren itu justru orang-orang luar, bukan orang-orang pesantren pasti itu ya. Terutama orang-orang yang ingin memberikan stigma buruk kepada pesantren. Kalau pada mulanya kan itu ceritanya di Afghanistan sana. Di sana itu ada lembaga semacam pesantren ini yang namanya madrasah, ya, yang itu menjadi pusat-pusat gerakan perlawanan mereka. Tapi di Indonesia kan sangat berbeda pesantren di Indonesia dengan madrasah di Afghanistan. Di Indonesia pesantren sangat besar peranannya sejak zaman pra-kemerdekaan juga setelah merdeka. Bahwa ada 1-2 pesantren ya, tidak bisa digeneralisir yang mempunyai pandangan-pandangan yang keras, yang kemudian oleh orang yang tidak suka itu diidentikan dengan terorisme, itu memang ada, tapi tidak bisa digeneralisir. Dan kalaupun suatu pesantren ada orang-orangnya yang berpandangan keras, itu tidak bisa lalu distigmakan kepada pesantren itu sebagai pesantren sarang teroris. Kita di sini sedemikian terbuka, ya, tamu-tamu yang bahkan dari saudara-saudara kita yang berbeda imannya juga banyak datang ke sini saling bertukar pikiran. Anak-anak dari SMA Vanlit Mundilan, dari Seminari Mertoyudan juga sering ke sini, mereka ngaji ke sini, ya, ingin tahu Islam. Publik perlu tahu bahwa pesantren tak berwajah tunggal. Sekurangnya ada 2 tipologi pesantren jika dilihat dari gerakan dan tafsir keislaman yang dikembangkannya. Pertama, pesantren yang mengajarkan pentingnya merawat harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama. Para pengasuh pesantren ini biasanya berpendirian bahwa Indonesia adalah wilayah damai. Karena itu, jalan kekerasan dalam memperjuangkan Islam tak seharusnya dipilih. Mereka juga mengadvokasi kaum tertindas, terutama kelompok minoritas. Pesantren-pesantren dalam jenis pertama ini biasanya sudah berumur tua. Bahkan beberapa di antaranya berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kedua, ada pesantren yang menggendong ideologi politik Timur Tengah, seperti Wahabisme, Ikhwanul Muslimin, Talibanisme, dan lain-lain. Tak sedikit dari pesantren ini yang mengintroduksi jalan-jalan kekerasan dalam menjalankan ajaran Islam. Mereka memandang non-muslim dewasa ini sebagai kafir harbi yang boleh diperangi. Karena itu, mereka tak menyukai kerjasama agama-agama. Para kiai pesantren ini banyak menyuarakan jihad dalam pengertian perang melawan Kristen, Yahudi, dan Amerika, ketimbang ijtihad dalam arti pengembangan intelektualitas dan keilmuan Islam. Di sini kami belajar dengan metode kurikulum kuliah Ilmu Islamiyah atau KMI, di mana terdapat sekitar 18 sampai 20 pelajaran untuk setiap kelasnya. Kemudian selain belajar di kelas, kami juga belajar tentang berorganisasi. Di pondok ini juga saya belajar tentang kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan, dan kreativitas. Saat ini saya sudah mendapat banyak prestasi dengan belajar di pondok pesantren Pabean ini. Antara lain, saya tahun lalu terpilih untuk belajar di Amerika melalui program pertukaran pelajar Youth Exchange Study yang diadakan oleh pemerintah Amerika.
kita di sini tuh bukan cuma sekedar belajar, tapi kita di sini akan dididik untuk menjadi seseorang yang pasti akan bermanfaat untuk masa depan, untuk diri kita sendiri, untuk agama, dan insya Allah untuk nusa dan bangsa. Saya pikir Islam ada religion cantik. After studying Islam, I found Islam to be a really beautiful religion with just really kind of admirable people, people who love their God, good people who just want to live about their lives. Tapi banyak orang Amerika tidak tahu tentang Islam. Terus banyak orang Amerika tidak tahu tentang Indonesia. Terus banyak orang Amerika tidak tahu ada terbanyak orang Islam di Indonesia. So, saya ingin lihat Islam setiap hari. Saya ingin untuk masuk negara dengan banyak orang Islam dan negara dengan beda sekali dari Amerika. Saya pikir Islam ada penting sekali untuk orang Amerika lebih mengerti, terlihat, dan saya ingin mengajar di sekolah dengan banyak orang Islam. Saya pesan selalu pada saat ini tetap harus belajar, dan belajar itu ada dua tempat. Pertama adalah istilahnya madrasatul sughra, yaitu di pondok pesantren atau di kampus perguruan tinggi. Yang kedua namanya madrasatul kubra, di masyarakat. Itu lebih penting. Jadi tidak pernah orang itu tidak belajar, bukan di bangku, tapi di masyarakat. Itu tepat. Dari ikra, membaca itu ya, membaca tidak mesti harus begini, tapi termasuk menyerap, melihat situasi. Jika saya selalu bilang, kamu harus menjadi orang pintar, harus menjadi orang soleh, tapi sekaligus orang yang kaya. Nah, dan di sini etos yang selalu kita anjurkan pada saat ini adalah wira swasta, berdikari dan bebas. Bukan berarti haram jadi pegawai negeri, tapi kalau bisa menjadi dirinya sendiri, yang mandiri, kamu itu harus kaya. Sebab dengan kaya itu banyak yang dikerjakan, ibadahnya juga banyak, sebab zakatnya banyak, infaknya juga banyak wong kaya, sedekahnya juga yang kaya, dan tidak harus malu untuk berwira swasta itu selama untuk mendapatkan sesuatu yang halalan thayyibah. Yang ingin kita sampaikan tentu ketika mereka belajar ke sebuah pesantren ini mungkin akan berbeda dengan ketika mereka belajar di sekolah di luar, di mana keseharian mereka harus terikat dengan disiplin pesantren. Maka kalau sudah kadung masuk pesantren ya harus total. Dan yang harus dikenali apa? Mereka harus mengenal diri sendiri, kemudian mengenal lingkungannya, mengenal tujuannya, dan mengenal diri sendiri itu yang mengenal kekurangan dan kelebihannya, sehingga nanti harapannya kalau itu sudah diketahui, dia bisa mengisi dengan tepat apa yang harus pas untuk dirinya. Kepada santri-santri di Babelan sebenarnya dalam proses pembelajaran mereka sejak mula mereka sudah langsung atau tidak langsung ditanamkan nilai-nilai kebersamaan semacam itu, nilai-nilai toleransi, saling menghargai semacam itu. Antara lain misalnya di sini kan untuk anak-anak kelas 5, 6 itu ada pelajaran al-adyan. Itu anak-anak dikenalkan dengan berbagai macam agama yang ada di dunia ini sehingga mereka mengenal. Kata orang kalau tidak kenal tidak sayang, maka kalau mengenal itu nanti akan membuat mereka bisa mengapresiasi kepercayaan-kepercayaan yang berbeda dengan dirinya. Kemudian juga yang lain di Babelan ini sering didatangi tamu-tamu yang berasal dari berbagai macam latar belakang kepercayaan. Itu juga kepada santri sebagai satu pembelajaran bahwa kita bergaul, karena di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak-pihak di luarnya. Jadi kalau dalam konteks Babelan, yaitu tadi santri-santri sudah dibekali dengan nilai-nilai yang insya Allah akan membuat mereka bisa luas masuk di
di dunia pergaulan yang luas meskipun itu lintas iman. Ya, kepada pesantren-pesantren yang lain juga saya kira para santri sebaiknya seperti itu. Di era sekarang ini, era globalisasi, tidak memungkinkan lagi untuk bagi seseorang untuk hidup tertutup, eksklusif, dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Kiai Hama mengatakan semua orang, siapapun dia, adalah teman, sekurangnya sebagai sasaran dakwah. Musuh itu hanya satu, yaitu setan. Oleh karena itu, jangan memusuhi siapapun selain setan. Begitu. Terus belajar bahasa Inggris, jadi karena kamu bisa bicara bahasa Inggris, kamu bisa jalan-jalan di negara yang lain. Dan saya pikir penting sekali untuk di semua dunia untuk tahu tentang pesantren. So, harus belajar bahasa Inggris, harus pergi ke negara yang lain, dan harus menceritakan mereka tentang pesantren. Kini, masihkah kita akan terus mendiskreditkan keberadaan pesantren yang akan turut memajukan negeri tercinta? Akankah kita terus-menerus menjadi korban paranoid dari penghalang kesejahteraan masyarakat?